Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo bersama relawannya menghadiri silaturahmi Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta pada Rabu 19 Juli 2023. Dalam pidato politiknya, Ganjar sempat menyinggung situasi politik di Indonesia yang menarik jelang pemilihan presiden 2024. Di depan relawannya juga, Ganjar sempat memberikan pesan-pesan jelang Pilpres 2024. Bisa dimulai? Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Ada satu pertanyaan Bapak Ibu waktu itu ketika saya pakai baju dari sini. Pak Ganjar, Pak Ganjar, kenapa hitam putih? Saya sampaikan bahwa saya bukan orang abu-abu. Ketika kita bersikap pada suatu keputusan yang sulit, Anda mau pilih yang mana? Hitam atau putih? Saya yakin yang hadir di sini sudah memilih pada sikap itu. Mudah-mudahan kita sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu, suasana politik makin hari makin menarik. Buat saya tidak pernah memanas, makin menarik, makin mencerdaskan, dan makin menantang kepada kita semuanya. Untuk apa? Untuk bersama-sama kita berkumpul dalam satu titik, membaca data, menganalisis, membuat strategi, menyiapkan taktik, sampai kemudian target itu bisa terpenuhi. Menang tidak hanya dengan teriakan. Menang perlu kesungguhan, perlu pemikiran, perlu keseriusan, dan perlu eksekusi lapangan. Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira di tahun-tahun 2012, 2013, saya kira kita berada pada barisan yang sama. Meskipun kamar kita berbeda, kita adalah orang-orang yang saat itu berkontribusi pada kemenangan Jokowi menjadi presiden. Kita berada pada barisan yang sama. Saya yakin ada kelompok partai, kelompok ormas, ada keagamaan, ada komunitas, termasuk juga relawan. Tidak ada yang tidak mencatat sejarah itu pada saat itu. Terima kasih, sampai detik ini kita masih berada pada barisan yang sama. Berikutnya, ketika dinamika itu berkembang, terjadilah suasana yang kadang-kadang menimbulkan friksi. Meskipun friksi itu menjadi dinamika pada saat kita bekerja hari ke hari. Ikhlaskan ketika ada bagian dari kita berpindah ke kamar sebelah. Ikhlaskan itu. Tidak perlu ditangisi, karena di awal sudah saya sampaikan, Anda mau hitam atau mau putih. Ibu, Bapak, kawan-kawan sekalian, karena ada dua hal yang saya sampaikan. Satu, agenda besar. Karena kita punya mimpi besar bersama. Sekali lagi, bersama. Agenda besar kita sudah kita baca pada konstitusi kita. Indonesia mesti menjadi negara maju.
bagus kan, dengan performance yang oke. Bahkan biasanya di akhir-akhir masa jabatan seorang presiden, popularitasnya menurun. Kepercayaan masyarakatnya makin turun. Karena beberapa di antaranya biasanya mulai meninggalkan. Tapi Pak Jokowi tidak, masih berada pada posisi yang puncak. Kepercayaan masyarakat itu yang harus kita bangga sebagai pendukung. Saya pernah menyampaikan kepada beberapa forum. Beberapa kali saya ketemu beliau. Terakhir saya ngobrol kemarin kurang lebih 30 menit di Jogja beberapa minggu lalu. Kami bercerita cukup banyak tentang dinamika politik terakhir. Saya orang yang sangat intens bicara dengan Pak Jokowi. Kami bicara politik, luar negeri, dalam negeri, semua yang related pada soal itu, sampai pada politik yang sangat praktis, yaitu gerakan massa. Kita bicara. Karena kita tidak mau momentum ini hilang, dan kemudian kita gagal mencapai mimpi besar. Ini yang harus saya ceritakan kepada kawan-kawan untuk kita saling menguatkan. Maka Bapak Ibu sekalian, bonus demografi ini kalau kita luput dalam pengelolaan, kita tidak cerdas dalam mengelola, kita kehilangan momentum. Gak akan 2045 kita dapatkan, gak akan. Gak akan ramalan 4 besar ekonomi dunia tercapai, tidak akan. Saya melihat dari seluruh relawan ini ternyata punya kekuatan masing-masing. Ada yang thinker dan konseptor. Please bantu saya untuk kita bicara bagaimana mengkonseptualisasikan ini sampai mengteknokrasikan bisa dilaksanakan. Yang doable dan enable, yang punya kemampuan konseptual, tidak semua. Tapi yang punya kekuatan untuk bisa menggalang massa, lakukan itu dengan praktis. Saya minta maaf dengan hormat, tidak bermaksud menyinggung perasaan di antara kita semua. Mohon izin untuk tidak menyinggung perasaan. Kegembiraan, euforia pernah terjadi. Jadi kalau tadi Mas Bambang sampaikan selama kurang lebih 2 tahun, sudah terjadi. Deklarasi di sana, deklarasi di situ. Relawan A, B, C, 1, 2, 40, ratusan, kemudian muncul. Maaf dengan segala hormat, cukup dari. Kita mesti mulai naik kelas ini. Tolong catat. Berapa jumlah relawan teman-teman? Tolong bertemu dengan mereka yang punya konsep, punya ilmu, punya pengetahuan, punya peralatan untuk bertemu dari luar titik ini. Berapa anggota itu? Ada di mana dia? Dimasukkan dalam data ini, diolah. Dalam bahasa saya, 2024 itu adalah digital demokrasi. Semua sudah bisa dilihat, semua sudah bisa dianalisis, semua sudah diproyeksikan mulai hari ini. Ketika kita mampu. Kecuali kita sudah lebar hadap dan mengatakan saya menyerah. Itu bukan barisan Ganjar. Saya menyampaikan terima kasih. Saya ngomong di panggung ini untuk menarasikan apa yang sebenarnya sudah kawan-kawan kerjakan
dan kami mulai mensistematisasi. Bapak Ibu, ketika kita bergerak untuk Pak Jokowi waktu itu, saya sedikit buka cerita. Kita berbicara mikro target. Semua berbicara mikro target. Makin kecil, makin kecil. Tapi ketika kita membuka data, kita ternyata berhasil di sini dan gagal di sana. Dan di tempat gagal, kita ada yang gagal dan berulang kegagalan. Apa artinya? Kita kurang jeli membaca data, kita kurang strategis dalam menyiapkan. Dan mungkin seluruh energi kita tidak fokus. Hari ini itu saya baca ulang. Untuk apa? Untuk kita bisa memastikan apakah kemudian representasi yang hadir itu betul-betul powerful ketika kemudian itu menjadi sebuah engine untuk kita gerakkan. Pertanyaan saya, ini untuk pertama kali kepada relawan saya sampaikan. Apakah relawan teman-teman siap saya komando? Apakah siap saya komando? Terima kasih. Tidak hitam, tidak putih. Ada senior kita Pak Darto, ya, yang selalu menemani. Beliau memberikan nasihat hampir mungkin seminggu 2-3 kali seperti minum obat untuk mengingatkan saya. Ada teman-teman WA ke saya, memaki saya, memarahi saya terima semuanya. Dan itulah teori representasi yang semua memang harus disapa. Ketika kemudian masih ngobrol untuk membuat acara ini, selalu Pak Sambar kemarin kita bicara, dan ada sama Mas Eko. Karena Mas Eko itu yang paling dekat dengan Pak Jokowi saat itu. Dan rasanya Mas Eko sampai hari ini masih konsisten antara pilihan hitam atau putih. Dan masih banyak sekali yang tidak saya sebut. Masih banyak sekali. Kenapa saya meminta kepada Bapak Ibu untuk memandu agar kita taat? Dengan digital demokrasi, harapan saya kita akan membaca, mengatur strategi dengan data sains yang kita miliki. Dan berikutnya kita harus punya value bersama. Value kita adalah kebaikan. Value kita adalah bukan pabrik hoax. Value kita adalah bisa meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Dia kemudian saya ditanya, Pak Ganjar bagaimana dengan baliho yang dicopot oleh tentara? Tidak boleh marah, tidak boleh tersinggung. Kalau itu tidak benar, lalu silakan dicopot. Maka value kita ketika kita memasang, mari kita buat soal itu. Ini kita sampaikan. Nanti izin senior untuk kita buatkan guidance kepada kawan-kawan agar kemudian kalau memasang dipastikan kita benar. Bahkan sampai sangat sobat di Cilacap, ada sahabat saya anggota DPR RI dari Gerindra, balihonya ditutup sama baliho saya, direkam seseorang dikirim ke saya, mana Mas Ganjar kadernya seperti itu? Oke enggak? Copot baliho saya, buang jauh-jauh. Ada Pak Kartu Jailah. Karena saya tidak pernah abu-abu. Teman-teman, ada tapinya. Tapi kita juga harus jeli. Punya mata, punya telinga yang bisa melihat. Karena jangan sampai orang tidak suka sama kita kemudian memanfaatkan dengan cara itu yang seolah-olah teman itu lakukan. Ya. Maka teman-teman harus prudent. Benar-benar prudent. Hati-hati betul pada saat itu. Cerita ini saya sampaikan agar secara teknis nanti kita mulai bergerak.
Gimana pergerakannya? Mudah-mudahan mulai minggu depan kita sudah bergerak secara masif ke seluruh titik yang sudah kita siapkan. Tinggal Anda sebagai pasukan menyerbu ke titik itu masing-masing. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, PR besar ekonomi, PR besar politik luar negeri, pertahanan. Kemarin kami diskusikan dengan matang. Bahkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi hari ini untuk tidak mengekspor nikel, perlawanannya sungguh luar biasa. Bahkan saya mau baca, ada neo-colonialism by regulation. Colonialism by regulation adalah mengatur semuanya sesuai dengan kehendaknya agar kita mengikutinya. Menurut saya kruel. Bapak Ibu, dan ini akan terjadi dalam geopolitik, dan kita akan menempatkan diri dalam posisi yang sangat dinamis itu. Itu PR kita. Maka secara nasional kita mesti kuat untuk bisa menyatukan sehingga kita berada pada satu tim yang solid dengan mimpi bersama. Namun, langkah per langkah mesti kita lakukan agar kita tidak saling potong dan tidak saling jegal. Tidak perlu. Saya katakan di depan, kalau ada di antara kita yang kemudian ingin menentukan sikap yang berbeda, mari kita hormati. Tidak perlu ditangisi. Karena kita punya hati, punya pikiran, dan punya semangat. Dan kita akan bersama. Maka terakhir, ingin saya ceritakan pada Bapak Ibu. Dalam sebuah obrolan makan siang saya dengan Pak Jokowi, kami bercerita banyak. Termasuk ngomongin soal relawan juga. Beliau sangat mendengarkan dan beliau sangat mengerti apa yang ada dalam batin masing-masing. Dan pada saat itulah kemudian beliau sampaikan kepada saya, Pak Ganjar, PR besok buat Pak Ganjar tidak ringan. Tidak hanya untuk memenangkan sebuah kontestasi, tapi pasca kontestasi pun itu jauh lebih berat. Kontestasi adalah antara saja untuk suku-suku nanti bisa melaksanakan mimpi besar itu. Antara saja. Tapi antara ini penting. Nah, siapa akan duduk itulah effort kita menuju ke sana. Kalau kita kalah, kita tidak bisa melanjutkan mimpi besar itu. Mau bicara. Beliau mengingat sangat detail sekali dan berbicara satu persatu dari kelompok relawan yang pernah ada. Karakternya. Saya belajar betul dari beliau karena beliau sangat humble dan kemudian komunikasi. Tidak putus sampai tahun ke-10 kira-kira tahun depan. Beliau memimpin. Dan itu sebuah perubahan besar dalam lanskap politik nasional di mana nama relawan kemudian diperhitungkan dalam sistem politik Indonesia. Sampai pada akhirnya beliau menyampaikan selembar kertas kepada saya. Pak Ganjar, mungkin ini bagus. Saya lihat, saya bola, saya balik. Dan apa yang bagus itu adalah baju yang saya pakai ini. Bapak Ibu teman-teman, bahkan beliau pun sangat perhatian sampai detail baju sehingga merekomendasikan untuk saya pakai yang hari ini menjadi pakai saya. Terima kasih, selamat bekerja. Komando dilakukan mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.